Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala nabiyyina sayyidina Muhammadin khairil insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan anugerah, hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan pula tidak lupa kita menghaturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Asmaul Husna yang 99 telah kita selesaikan pembahasannya satu demi satu. Tinggal lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian rencananya sesudah kita menyelesaikan Asmaul Husna itu, kita akan membahas satu persatu mengenai surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dengan harapan kita dapat mengetahui kenapa surat itu dinamakan demikian, dan kita akan membahas sebagian ayat-ayat yang perlu kita bahas di dalam tiap-tiap surah itu nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda beliau, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Pengertian ini hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, baik itu belajar membaca Al-Quran, atau belajar menulis Al-Quran, atau belajar tafsir Al-Quran, atau belajar apa-apa yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Nah, nantinya kita insya Allah akan membicarakan tiap-tiap surah yang ada dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 kalau ada khilaf. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang tersebut dalam hadis Rasulullah tersebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ahabba ay yuhibbahullah wa rasuluh falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasuluh. Barang siapa yang ingin bahwa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menengok kepada dirinya, apakah dia cinta kepada Al-Quran. Bila mana dia cinta kepada Al-Quran, berarti dia adalah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul.
Yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, la anta gduwa fata'allam ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Dzar, sungguh kamu pergi dari rumah misalnya ke tempat pengajian. Kamu pergi, lalu kamu belajar di sana satu ayat dari Al-Quran. Satu ayat saja. Itu lebih baik bagi engkau daripada engkau di rumah sembahyang 100 rakaat. Nah, jadi harapan kita mendapat apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini. Kita pergi dari rumah kita ke tempat pengajian, mempelajari, membahas ayat demi ayat tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu membuahkan satu hasil yang lebih baik daripada 100 rakaat andai kata kita berada di rumah. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita membicarakan surah-surah dan kandungannya atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, terlebih dahulu kita perlu wajib mengetahui tentang hurumatul Quran. Artinya kehormatan Al-Quran yang mesti dijaga. Rasulullah bersabda, Al-Quran afdalu min kulli syai. Al-Quran itu lebih afdal dari tiap-tiap sesuatu, karena itu kalamullah. Faman waqqara al-Quran faqad waqqara Allah. Orang yang menghormati Al-Quran berarti dia menghormati Allah. Wa man istakhaffa bil Quran, siapa yang memperinting, meremehkan dengan Al-Quran, istakhaffa bihaqqillah, berarti dia memperinting dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini dulu yang perlu kita ketahui sebelum kita membicarakan tentang Al-Quran. Persiapan kita, bekal kita agar Al-Quran ini menjadikan syafaat bagi kita, kalau kita bisa menjaga kehormatan Al-Quran itu. Para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu atau mutaakhirin, mereka menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang yang ingin berhubungan dengan Al-Quran. Pertama disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Pertama, an la yamassa illa tahir. Ini termasuk kehormatan Al-Quran, bahwa seseorang itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Suci daripada hadas kecil atau besar, dan suci daripada najis. Kalau kita hendak menyentuh Al-Quran, tangan kita ini jangan sampai ada yang najis. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran mengatakan tidak menyentuh akan Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan suci tangannya daripada najis. Yang pertama di situ adalah tidak boleh dia menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Kan Quran itu ada huruf-hurufnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kada boleh disentuh kecuali suci. Kada boleh disentuh juga kertas pinggirnya yang putih, yang kada bertuliskan apa-apa. Kada boleh juga disentuh itu kalau kita kada suci. Membelapik pang lawan kain sama aja. Lain lawan bebinian kada batal begatuk belapik kain, namun ini lain kisahnya. Kada boleh misal belapik menjawab Quran kada mau, tetap kada boleh.
Dan kada boleh juga kalau kita kada suci menyentuh kulit Al-Quran, lapiknya. Dan kada boleh juga kita kalau kada suci menyentuh kotak atau peti atau lemari khusus Al-Quran yang di dalamnya ada Al-Quran. Kada boleh juga kita menyentuh kecuali suci. Di masjid ada lemari khusus Quran, karena lemarinya Qurannya sebijiannya ada. Nah, kada boleh kita menyentuh lemari itu kalau kada berwudu. Kenapa? Karena itu lemari khusus untuk Al-Quran dan dalamnya ada Al-Quran. Tidak boleh menyentuh akan dia kecuali orang yang suci. Yang kedua, ayyunazzifa fahu minan najas wa min rihin karih, bahwa dia membersihkan mulutnya daripada najis dan daripada bau yang kada nyaman. Jadi kita pastikan sebelum membaca Al-Quran itu mulut kita ini suci. Kalau gusi kita berdarah, jangan nak membaca Quran. Mulut kita di dalam rongganya itu ada berdarah, ada najis, jangan hendak membaca Al-Quran. Karena itu pendapat ulama mengatakan hukumnya haram. Nah, sunat membersihi mulut daripada bau-bau nang kada baik sebelum kita membaca Al-Quran. Lalu seorang imam berkata, Yazid bin Abil Malik, inna afwahakum tariqun min turuqil Quran fatahhiruha wa nazzifuha mastata'tum. Mulut kamu itu adalah satu jalan daripada jalan-jalannya Al-Quran, maka bersihkanlah dia daripada kotoran-kotoran dan bau-bau yang kada nyaman. Mastata'tum, sekuasa kamu, sekemampuan kamu. Jadi haram kita membaca Al-Quran dengan mulut yang najis. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan haid, nifas. Haram membaca Al-Quran di tempat qadha hajat. Tempat qadha hajat lain tempat mandi, jangan disamakan. Tempat qadha hajat itu tempat yang dimana kita duduk untuk qadha hajat. Nah, itu tempat qadha hajat ngarannya. Misal ruangan ini gana. Di sini ada tempat qadha hajat, di sini tempat mandi. Nang kada boleh membaca Quran itu di tempat duduk spesial qadha hajat ini. Dan ada lagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa haram pula kita membaca Al-Quran sewaktu kita parahatannya buang angin. Bahkan tut tarus membaca Quran kada baampih. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengatakan haram, ada sebagian yang mengatakan makruh. Nah, ini termasuk adalah hurumatil Quran, kehormatan Al-Quran. Yang ketiga, ayyastawiya qa'idan wa la yakuna muttaqi'a, bahwa membaca Al-Quran itu mestinya dia duduk yang tegak, jangan duduk bersandar. Itu termasuk afdalnya. Kalau kita bersandar membaca Quran makruh kada, apalagi haram kada juga. Cuma afdalnya kita membaca Al-Quran itu duduk yang tegak. Yang keempat, yang ketiga tadi ayyastawiya qa'idan wa la yakuna muttaqi'a, dan yang keempat ayyalbasa siyaba nadhifin wa tajammulin li'annahu munajin rabbah, bahwa dia memakai pakaian yang bersih, pakaian yang elok, karena dia sedang munajat kepada Tuhannya.
Jadi artinya kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan berpakaian. Satu, pakaian kita menutup aurat, walaupun di tempat saurangan, walaupun di tempat sunyi, walaupun di dalam kamar kita membaca Quran, tetap kita menutup aurat. Ini perhatian khususnya kepada ibu-ibu. Laki-laki jarang bisa kadang masalah berhandap membaca Quran. Nah cuma kalau bini-bini betapih di dada membaca Quran, membuka aurat, maka kamban kada betapih di dada di tangan Quran. Ini kada patut. Nang dipegang ini adalah kitab Allah, nang dibacanya kalamullah, yang dihadapinya Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian betapih di dada kada cocok, itu kada patut. Wa tajammulin, dan pakaian yang indah. Li'annahu munajin rabbah, karena dia munajat kepada Tuhannya, karena dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Mesti pakaian yang indah, jangan pakaian yang tahilambuan, pakaian yang kumal. Nah jadi ada mesti kita sediakan pakaian yang khusus, yang bersih, yang indah, yang suci untuk membaca Al-Quran ini. Yang keempat, yang kelima, ayyastaqbilal qiblah, bahwa dia menghadap kiblat. Li'annahu asyraful jihad, karena kiblat itu semulianya jihad. Jadi orang membaca Quran membelakangi kiblat, lawan nang menghadapi kiblat itu lain pahalanya. Kenapa sebabnya? Karena ininya ada pahala membaca Quran, ada pahala duduk menghadap kiblat. Yang keenam, ayyumsika anil qiraah idza tasa'aba li'annahu minasyaitan, bahwa dia berhenti membaca Quran parahatan menguap, karena menguap itu adalah daripada syaitan. Menguap itu jangan kita rusakkan, membaca a'udzubillahi minasyaitonir menguap, hurufnya kadang-kadang lagi, tajwidnya kadang-kadang lagi. Jadi bila menguap itu berhenti membaca Quran. Yang ketujuh, ayyasta'idza billahi minasyaitan inda ibtidaihi, bahwa dia mengucap a'udzubillah ketika memulainya. Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitan.